Jazakallah khair. Taib jemaah, kita nih sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam semoga bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang dia pelajarin, ikhlas dan mengamalkannya, berharap keridhaan Allah Jalla Jalla. Taib, kita sudah sampai ke hadis nomor 698. Nah, di mana Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Al-Walid bin Salih, dia berkata haddatsana Ubaidullah bin Amr an Zaid bin Abi Unaisah an Yunus bin Khabbab an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ibn Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dia meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa. Ini babnya bab tentang doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sih yang beliau pinta? Beliau sebagai idola kita, suri tauladan kita, apa sebenarnya yang beliau pinta? Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka afwal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahi jamaah, kalau kita nggak dimaafin sama Allah SWT, kita ini udah binasa. Dosa itu membawa naas, membawa petaka, membawa kesialan, dosa. Bahkan tidaklah musibah itu turun, bala itu turun, melainkan karena perbuatan dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat. Yang ada itu hanya rahmat Allah buat kita nanti. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita, dan minta keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Keselamatan dari berbagai petaka yang bakal datang menimpa yang kita tidak tahu. Siapa yang tahu akan tabrakan? Siapa yang tahu mobil yang kita tumpangi akan masuk ke dalam jurang? Siapa yang tahu bis yang ditumpangi itu remnya blong? Kita berulang kali mendengar berita bis yang masuk ke dalam jurang, anak-anak yang terseret oleh arus sungai, anak-anak yang hilang, nggak tahu. Maka kita ajarkan kepada diri kita sendiri dan keluarga untuk membaca doa Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa ahli. Ya Allah, aku memohon kepadamu afiyah, keselamatan di dalam agamaku. Wallahi jamaah, urusan agama ini berbeda dengan urusan dunia. Kita tuh kalau kena musibah dalam dunia kita, kadang kala kita nih ribut, satu kampung tahu musibah kita. Contohnya orang kehilangan motornya, satu kampung tahu. Tapi engkau kehilangan sholat fardu, tidak sedikit orang-orang yang sholatnya bolong-bolong. Dia tidak menganggap itu musibah. Padahal kata Nabi SAW, man taraka salat al-asr, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faka'annama wutira fi ahlihi wa malihi, seakan-akan dia kehilangan keluarga dan semua hartanya. Tapi terkadang orang-orang ini merasa santai tatkala musibah itu menimpa agamanya. Ketika musibah menimpa agama, neraka menantinya. Tapi tatkala musibah menimpa dunia kita, bisa dicari lagi nantinya. Maka Nabi mengajarkan untuk meminta doa keselamatan dalam urusan agama kita. Wa ahli, minta keselamatan dalam urusan keluarga kita. Bapak itu nggak bisa 24 jam mengawasin putra-putrinya, wala mengawasin istrinya.
seorang ayah berangkat kerja, sibuk dengan tugas-tugasnya, dia tidak tahu apa yang terjadi sama anaknya di sekolah, walau di pondok, walau di kampung, walau di jalanan. Terus gimana caranya? Minta sama Allah agar jagain mereka. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu nggak ngantuk. Allah itu nggak tidur. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu senantiasa mengawasi hambanya. Kita tuh kalau ninggalin anak di pesantren, di sekolah, kita titip sama bu gurunya, sama pak gurunya. Saya titip ya, Pak Ustadz, Ustadzah. Padahal kita tahu Ustadz pun gak bisa ngawasin anak kita 24 jam. Dia punya keluarga, dia punya anak. Maka hendaklah kita benar-benar menggantungkan permohonan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Minta keselamatan di keluarga kita. Kadangkala masuk kamar mandi terjatuh, tergelincir. Kadangkala anak-anak kita naik sepeda ditabrak sama sepeda motor atau mobil. Ada banyak musibah yang kita tidak tahu. Kalau bukan karena penjagaan Allah buat kita, kita udah biasa. Terus wastur aurati, ya Allah tutupi auratku. Aurat ini adalah kekurangan-kekurangan kita, hal-hal yang membuat kita malu. Kita punya banyak dosa. Mungkin istri kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, murid-murid kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Makanya kita tuh minta agar ditutupin dosa kita, kekurangan kita. Yang konsekuensinya kalau engkau minta ditutupin dosa-dosamu, kekurangan-kekuranganmu, maka tutupin kekurangan orang lain, jangan dijadikan bahan perbincangan. Di mana engkau minta ditutupin milikmu, tapi milik orang lain kau bongkar. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupin kekurangan orang-orang beriman, maka Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan dia. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, pasti ada kesalahan dia. Wa man tatabba'a awrata akhihi. Barang siapa yang mengikuti mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba Allah auratahu, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia, kekurangan dia. Wa man tatabba Allah auratahu yafdahu wa huwa fi qa'ri baiti. Dan orang yang dicari-cari kesalahannya sama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan membongkar kesalahan dia walaupun dia berada di tengah-tengah rumahnya. Maka siapa yang ingin kekurangannya ditutupin, tolong tutupin kekurangan orang lain. Ustaz, masa dibiarin orang melakukan kesalahan? Nggak dibiarin, kasih nasihat. Tapi bukan dilecehkan, bukan diribain, disebarkan. Pagi sekarang dengan adanya medsos, kadangkala orang, na'udzubillah min dzalik, wa amin rawati. Dan ya Allah, tenangkan aku dari rasa takutku. Jamaah, rasa takut itu ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Takut masa depan. Ada yang takut berkeluarga. Ada yang takut punya anak. Ada yang takut gak bisa makan. Ada yang takut di PHK. Ada yang takut diusir. Ada yang takut diceraikan. Ada banyak ketakutan kita. Terus gimana caranya? Minta sama Allah.
agar Allah memberikan rasa aman kepada kita dari rasa takut kita. Ketika keluar rumah kita nggak tahu, mau ada perampok, ada begal. Sekarang di Jakarta banyak begal, mau apa? Begal sepeda katanya. Minta sama Allah, doa. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Kita ini orang yang lemah. Sekuat apapun engkau adalah makhluk yang lemah. Kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah dia, jemaah. Semangatnya lemah, fisiknya lemah. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi. Dan jagalah aku ya Allah dari hadapanku, dari depanku, dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali. Dan dari kanan dan dari kiriku. Wa min fawqi. Dan dari atasku ya Allah. Wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu ya Allah, agar aku tidak dihancurkan dari arah bawahku. Orang kadangkala berjalan dengan penuh rasa aman. Kanan kiri dijaga bodyguard, di depan bodyguard, di belakang bodyguard, ada helikopter di atas yang mengawasi. Tahu-tahu buminya dibelah, dia masuk ke dalam bumi. Itu sudah pernah terjadi. Kita tahu semua dengan kisah Qarun. Kita lihat orang kok dijaga kanan, kiri, depan, belakang, atas. Nggak ada yang jaga dari bawahnya. Ini nih kita minta sama Allah supaya dijaga dari segala arah. Dan dari bawah kita. Jangan sampai bumi itu dibelah, kemudian kita masuk ke dalamnya, dan selesai urusan hidup kita. Rasulullah SAW, beliau adalah hamba Allah. Pengabdian beliau kepada Allah, penghambaan beliau kepada Sang Pencipta, itu sampai kepada puncak tertinggi. Makom beliau sebagai hamba itu paling tinggi, jemaah. Kenapa paling tinggi? Allah menyebut beliau, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya, memperjalankan beliau di malam hari. Bi'abdihi. Subhanallah, jemaah. Allah tidak menyebut bi rasulihi, tapi dengan hambanya. Dan beliau mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Semakin engkau sering berdoa, semakin engkau banyak berdoa, maka di situ engkau menampakkan penghambaanmu kepada Allah. Engkau menunjukkan bahwa dirimu perlu sama Allah Azza wa Jal, dan hanya Allah yang dapat menyelesaikan urusan-urusanmu. Dan ini maqamul ubudiyah. Dengan cara kita berdoa terus, minta sama Allah. Di hadis yang selanjutnya, nomor 699, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ali qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Abdul Wahid bin Ayman qala haddatsana Ubaidullah bin Rifa'a az-Zuraqi an abihi qala lamma kana yawma Uhud wankafa al-musyrikun. Ini ceritanya Rifa'a az-Zuraqi bercerita tentang peristiwa perang Uhud. Ahibati fillah, ana mengajak para jamaah sekalian untuk mengikuti kajian khusus
tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa tak kenal maka tak sayang? Apa yang terjadi dengan Macron atau Macron dan orang-orang yang sejalan sama dia? Penghinaan yang dilakukan oleh mereka kepada Nabi alaihissalatu wassalam itu karena mereka nggak kenal sama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ana renungkan apa yang terjadi. Mungkin salah satu hikmahnya Allah ingin menegakkan hujjah kepada seluruh umat manusia. Nggak ada lagi yang tidak tahu sama Nabi Muhammad SAW. Dunia dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, mereka memperbincangkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga nggak ada lagi, oh kita nggak tahu sama Nabi Muhammad SAW. Keributan yang terjadi membuat orang ingin tahu dan mencari tahu. Dan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana dahulu para sahabat Nabi mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin dia mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surah Al-Quran. Kita dulu tuh diajarin peperangan Nabi alaihi salatu wasallam, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana kami diajarin menghafalkan satu surat dari Al-Quranul Karim. Di situ ada kejayaan umat Islam. Baca. Kita aja sama biografi orang-orang yang terkenal ya, apalagi orang yang sukses. Kita kepingin tahu gimana sih, apa penyebab dia sukses. Haibati fillah. Ketahuilah bahwa dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, yang paling mulia di antara semuanya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekarang ada 8 miliar manusia, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi, ada orang-orang yang tidak mengenal, dan tak kenal maka tak sayang. Maka sekarang tugasnya kita mengenalkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada diri kita sendiri yang udah lahir Muslim, tumbuh besar Muslim, tapi kadang-kadang nggak tahu apa itu Islam. Baik, ini ketika perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Peristiwa itu terjadi kira-kira setahun setelah perang Badar. Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Perang Uhud itu pada tanggal 15 Syawal. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu perang Badar. Jumlah umat Islam pada waktu itu 300 belasan, yang dihadapi 1000. 1000 ini dengan persenjataan lengkap. Yang 300 mereka keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang. Mereka keluar untuk menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Tapi Allah Azza wa Jal berkehendak pasukan itu harus berjumpa dengan 1000 pasukan orang-orang musyrikin. Ya, Allah memberikan kemenangan bukan karena jumlah mereka, bukan karena persenjataan mereka. Kita kan tahu
Indonesia mau beli senjata lagi untuk memperkuat pertahanan negeri ini. Nah, tak apa-apa, itu diperintahkan kita untuk mempersiapkan diri. Tapi perlu diingat, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada umat Islam kemenangan itu bukan karena persenjataan mereka. Dari dulu musuh itu selalu lebih canggih senjatanya, lebih banyak pengikutnya, tapi Allah memberikan kemenangan. Allah mengatakan, "Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, kalau Allah menolong dan bantu kalian, fala ghaliba lakum. Nggak ada yang bisa mengalahkan kalian, nggak ada. Kemenangan itu Allah yang kasih. Wa iyakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah menelantarkan kalian, membiarkan kalian tanpa pertolongan, siapa yang akan nolong kalian? Jadi perang Badar itu Allah memberikan kemenangan. Bagaimana Nabi SAW, beliau melihat jumlah pasukannya sedikit, jumlah pasukan musuh besar. Beliau berdoa, angkat tangan, mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, tepati janjimu kepadaku, ya Allah. Tepati janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau sahabat-sahabatku mati binasa, kau nggak akan disembah lagi di muka bumi. Allah turunkan kemenangan ketika perang Badar. Allah menceritakan hal itu di surat Al-Anfal ayat 9 sampai 12. Allah mengatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian ingat, tatkala kalian istighatsah, kalian berdoa dalam kondisi sulit, memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla, lalu Allah mengabulkan doa kalian dan Allah membantu kalian dengan 1000 malaikat yang dikirim untuk membantu orang-orang beriman. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra walitatma'inna bihi qulubukum. Allah menjadikan itu tidak lain hanyalah untuk memberikan kabar gembira agar hati kalian itu menjadi tentram. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu sejatinya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Selesai perang Badar. Perang Uhud gimana? Ketika perang Badar, 70 lebih orang-orang musyrikin terbunuh. Bahkan tokoh-tokoh mereka, komandan-komandan mereka yang selama ini menjadi provokator, terbunuh. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Utbah ibn Rabi'ah mati, Uqbah bin Abi Mu'aid mati. Perang Uhud datang 3.000 pasukan. Pasukan Nabi SAW hanya 1.000. Berangkatlah pada hari Jumat, Nabi SAW bersama para sahabatnya meninggalkan kota Madinah menuju ke Uhud, karena memang terjadi dialog di antara para sahabat tentang bagaimana strategi perang yang harus ditempuh. Rasulullah SAW berpendapat kita bertahan di dalam kota Madinah, tapi banyak sahabat yang mengatakan kita hadapin mereka di luar kota Madinah. Kenapa Nabi SAW berpikir untuk bertahan dan memancing musuh untuk masuk ke kota Madinah? Karena jumlah pasukan musuh besar. Kalau jumlahnya 3.000 orang diajak masuk ke gang yang lebarnya 2 meter, maka 3.000 orang akan menjadi 4 orang aja kira-kira. Maka bertahan di dalam kota Madinah menjadi salah satu pilihan.
Tapi sahabat memaksa, Rasulullah, kita hadapin mereka. Akhirnya beliau keluar dengan 1.000 pasukan di sore hari. Di tengah jalan dari 1.000 memisahkan diri 300 orang. Siapa 300 orang? Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul munafiqin, kepalanya orang-orang munafik. 300 berpisah. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang di hatinya ada penyakit dan orang-orang munafiqin. Tinggal 700 orang. 700 orang menghadapi 3.000, nggak gentar mereka. Karena sejati buat umat Islam, menang atau kalah, mati atau tetap hidup, ya sama aja. Nabi SAW menyusun strategi. Dari 750 orang dipilih untuk bertahan di Jabal Ainain, di bukit kecil yang disebut nama Jabal Ainain. Sekarang dikenal dengan Jabal Rumah, bukitnya para pemanah. Di situ Nabi SAW berpesan, ingat, menang atau kalah, kalian tetap bertahan di gunung ini. Perintah, menang atau kalah. Sampai kalau burung-burung pemakan bangkai itu turun memakan bangkai kita, kalian gak usah bantuin kita. Kalau kita pun menang, kalian gak usah turun bantuin kita mengumpulkan harta rampasan perang. Terus gimana? Tetap di atas bukit. ...650 orang ini berhasil memukul yang 3.000 orang. 3.000 orang itu jamaah terbirit-birit kabur. Sampai Abu Dujanah yang memegang pedang Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bisa menembus barisan pasukan musuh sampai ke akhir dari saf pasukan musuh. Beliau hendak menebas, ternyata seorang wanita. Jadi orang-orang musyrikin pada waktu itu bawa harim-harim mereka, membawa istri-istri mereka. Sebagai apa? Sebagai pemberi semangat. Kalau mungkin olahraga ada perempuan-perempuan yang bikin memberi semangat. Ini nih, ketika perang mereka berada di belakang agar suami-suami mereka, anak-anak mereka itu tidak meninggalkan mereka, agar terus berperang. Kata perempuan-perempuan ini, kalau kalian kabur, kita akan jadi tawanan. Tapi kalau kalian berperang, kalian menang, kami akan memeluk kalian nantinya. Tapi ternyata pasukan musuh korat-karit. Pasukan musuh pada waktu itu membawa 200 pasukan berkuda di kanan dan di kiri, di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Subhanallah, Khalid berulang kali hendak menyerang umat Islam dari belakang, tapi nggak bisa, karena di situ ada 50 pasukan pemanah. Ketika datang 100 kuda, dilemparin 50 panah, maka 100 kuda itu akhirnya ya morat-marit. Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan buat umat Islam. Ketika umat Islam sudah menang, pasukan musuh udah pulang, udah lari, meninggalkan harta rampasan perang. Yang 50 orang ini tergoda. Mereka mengatakan, ngapain kita di atas nih, nggak ada kerjaan. Memang udah nggak ada kerjaan. Pasukan musuh udah kabur. Abdullah bin Jubair, sang komandan pasukan pemanah, mengatakan, ingat pesan Nabi SAW. Ingat pesan Rasul SAW. Nih, kita juga harus ingat.
Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku dijamin masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Ada orang yang mau masuk surga? Nggak ada lah, kecuali orang nggak waras dia. Maka para sahabat menanyakan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat dan patuh kepadaku, dia masuk surga. Barang siapa yang durhaka kepadaku, itu orang yang enggan masuk surga. Enggan masuk surga. Akhirnya Abdullah bin Jubair sudah mengingatkan mereka, 35 orang turun, tinggal 15 orang. Khalid bin Walid melihat 15 orang, dia perhitungkan 100 pasukan berkuda, insya Allah bisa membantai mereka. Dan betul, Abdullah bin Jubair bersama kawan-kawannya di Jabal Ainain, di bukit pemanah itu, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Kemudian turun dari bukit itu menyerang umat Islam yang sedang bongkok-bongkok duduk mengumpulkan rampasan perang. Akhirnya pasukan umat Islam yang awalnya menang, mereka kalah. Sebagian lari ke dalam kota Madinah, sebagian lari ke Jabal Uhud. Mereka tidak peduli sama panggilan Nabi alaihi salatu wassalam. Lari. Gara-gara satu perintah Nabi dilanggar, Allah memberikan kekalahan kepada umat Islam. Bahkan Rasul SAW terluka. Bayangkan jemaah, di tengah-tengah pasukan ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Abdurrahman bin Auf. Allah berikan kekalahan kepada mereka gara-gara satu perintah dilanggar. Supaya kita tahu, tatkala kita banyak melanggar perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi SAW, lalu engkau ingin dimenangkan, gimana? Nggak belajar dari Uhud. Allah Azza wa Jal menceritakan perang-perang Uhud ini di surat Ali Imran ayat 152. Allah mengatakan, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, Allah perlihatkan kemenangan, Allah perlihatkan harta rampasan perang. Kata Allah, di antara kamu ada yang suka dunia, ingin dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. La harta rampasan perang wala kemenangan. 70 sahabat Nabi yang terbunuh. Allah sebutkan, di antara kalian ada yang ambisi dunia, yang dalam benaknya ingin dunia, dan sebagian ada yang menginginkan akhirat. Akhirnya dunianya nggak dapat, yang ada sahabat-sahabat terbunuh pada waktu perang Uhud. Kemudian ketika orang-orang musyrikin pergi meninggalkan medan perang, Nabi SAW bersama para sahabatnya bertahan di Gunung Uhud. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Istau hatta uthni ala Rabbi Azza wa Jal. Kalian di belakangku bikin soft-soft. Aku ingin memuji
Rabbku. Fasaru khalfahu sufufan. Kata Rifa'ah Az-Zuraqi, akhirnya para sahabat itu membentuk saf-saf di belakang Nabi SAW. Nabi menghadap ke kiblat. Dan riwayat beliau mengangkat tangannya. Beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu kulluhu, Allahumma la qabidha lima basat, wa la muqarriba lima ba'atta, wa la muba'ida lima qarrata, ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. Beliau memuji Allah. Beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah, bagimu segala pujian, ya Allah. Ni kalah 70 sahabat yang terbunuh. Nabi sendiri alaihissalatu wassalam terluka, giginya patah. Pamannya Nabi Hamzah radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina wasallam dimutilasi. Beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluhu, ya Allah, bagimu segala pujian dalam semua kondisi dan keadaan. Itu jemaah, Nabi ngajarin kepada kita agar kita senantiasa memandang nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita ini hidup sengsara karena selalu mengeluh, selalu melihat kepada musibah dan bencana. Padahal apabila dibandingkan antara musibah yang menimpa kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kecil musibah itu. Dan kau akan mengatakan, Allahumma lakal hamdu kulluhu, ya Allah, bagimu segala pujian. Ya Allah, tidak ada yang dapat menggenggam apa yang kau hamparkan. Nggak ada. Inna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yang membentangkan rizki itu Allah. Siapa yang bisa menutup atau menggenggam apa yang Allah bentangkan? Kau siapa? Nabi mengatakan itu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau mau jauhkan, dan sebaliknya nggak ada yang bisa menjauhkan apa yang engkau ingin dekatkan. Dalam kehidupan kita jemaah, kita tuh ingin dekat, tapi kalau Allah tidak berkehendak nggak bisa kita dekat. Dan berapa banyak orang yang berdekatan tapi Allah memisahkan. Itu Allah yang ala kulli syai'in qadir. Wala mu'tiya lima manat. Ya Allah, nggak ada yang bisa ngasih, nggak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi, nggak ada. Dan sebaliknya, wala mani'a lima a'tait, nggak ada yang bisa menghalangi apa yang kau kasih. Andai kata seluruh penduduk bumi ingin memberikan sesuatu kepadamu, tapi Allah mengatakan tidak, maka tidak akan pernah terjadi. Nabi memuji Allah Azza wa Jalla. Lalu baru beliau berdoa. Ini tawasul. Jadi kalau mau tawasulan itu, tawasul sebut Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya, dengan amal-amalnya, dengan nama-namanya. Baru setelah itu doa. Apa doanya? Allahumma bsud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Nih sahabat di belakang mengaminkan doa Nabi SAW. Nabi berdoa. Beliau mengatakan, ya Allah, bentangkan atas kami dari berkah-berkahmu, dari rahmatmu, dari karuniamu, dari rizkimu, ya Allah. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim alladhi la yahulu wa la yazul. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan yang selalu ada, yang tidak berganti dan tidak hilang. Itu minta nikmat yang gak berganti dan tidak hilang. Malam berubah jadi siang, siang berubah jadi malam. Yang muda akan menjadi tua. Ini minta sama Allah kenikmatan yang tidak berubah dan tidak hilang.
Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal 'ailah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan pada hari kesusahan. Kayak sekarang nih, pandemi. Susah hidup sebagian orang. Minta sama Allah kenikmatan pada hari kesusahan. Bisa Allah kasih. Hibati fillah, engkau gak kenal sama Allah. Apa sih masalahmu? Kita dengar kisahnya Nabi Lut bersama kaumnya. Kaumnya itu di balik negerinya. Ingat kisah Nabi Nuh alaihissalam, banjir, gunung-gunung tenggelam. Allah mampu memberi kita. Makanya doa ini dibaca terus, bukan hanya ketika susah, tapi dibaca. Wal amna yaumal khawf, dan minta keamanan ya Allah pada hari ketakutan. Di dunia ada hari-hari yang mengkhawatirkan, kita minta dikasih keamanan. Apalagi nanti pada kiamat. Allahumma a'idan bika min su'i ma a'taitana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kau berikan kepada kami. Ada nikmat-nikmat, ada pemberian-pemberian Allah. Kalau kita nggak pandai jaga, ternyata pemberian itu berdampak buruk pada kehidupan agama kita dan dunia kita. Ada orang dikasih, bukannya malah dekat sama Allah, bukannya malah bersyukur, malah maksiat yang dikerjakan. Dikasih nikmat, dibuat maksiat. Maka kita berlindung kepada Allah. Allahumma a'idzan bika min su'i ma a'taitana wa syarri ma mana'ta minna. Dan kami juga berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau halangi dari kami. Ada keburukan-keburukan yang dihalangi sama Allah. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai menimpa kita. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan hiasi dia di dalam hati kami. Cintakan. Jamaah, kalau bicara keimanan, keimanan itu keyakinan di hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan raga kita. Ada perintah-perintah Allah yang kadangkala kita merasa berat, gak suka mengamalkannya. Maka kita minta sama Allah agar Allah membuat kita jadi cinta dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan-ketaatan, walaupun kita mengorbankan sebagian kesenangan kita. Berdoa, Allahumma habib ilaina al-iman. Berapa banyak ya aturan-aturan Allah yang kita gak suka, berat mengamalkannya. Tapi kalau kau berdoa, minta agar kita dibikin cinta sama keimanan dan dihiasi di hati kita. Bayangkan Nabi SAW itu, bagaimana cintanya beliau kepada sholat. Sampai beliau mengatakan kepada Bilal, Qum ya Bilal, fa'arihna bis sholat. Bilal, bangun Bilal, bikin kita istirahat dengan sholat. Ketika beliau kena masalah, beliau lari kemana? Sholat. Maka kita minta sama Allah agar kita dibikin cinta sama keimanan tadi. Cinta baca Quran, cinta sholat, cinta puasa, cinta membantu orang lain. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, dan bikin kami benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Kufur, fasik, dan asi. Kita semoga dibikin benci sama kemaksiatan-kemaksiatan. Waj'alna minal rasyidin, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mengamalkan petunjuk itu. Ada orang punya ilmu tapi gak ngamalin. Kita minta sama Allah dikasih petunjuk dan mengamalkan ilmu tersebut. Lalu Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, matikan kami dalam kondisi Islam. Kenapa jemaah? Nabi minta hal itu. Kita tahu yang menjadi standar orang itu baik atau tidak bukan ketika prosesnya. Tidak sedikit orang-orang yang kelihatannya soleh, yang kelihatannya ambisinya akhirat, tahu-tahu mati su'ul khatimah. Kisah
sahabat yang perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini begitu semangatnya berperang, sehingga tidak ada satupun musuh kecuali serang. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini nggak ada yang hebat seperti fulan, nggak ada yang berjuang seperti perjuangan fulan. Yang mana, katanya? Fulan. Nabi mengatakan, amma huwa, dia itu penghuni neraka. Subhanallah, syabab. Para sahabat bingung, kalau orang yang berjuangnya kayak gini masuk neraka, gimana dengan kita? Lalu ada sahabat yang mengikuti, diikutin sama sahabat, sampai terakhir dia ini terluka. Karena terluka dan tidak sabar menahan lukanya, dia ambil pedangnya, dia letakkan di dadanya, kemudian dia timpakan tubuhnya, mati, bunuh diri. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau Rasulullah, aku melihat dia bunuh diri. Maka kita minta sama Allah, Allahumma tawaffana muslimin, matikan kami dalam kondisi Islam, berserah kepadamu, berserah kepadamu. Wa ahyina muslimin, dan hidupkan kami sebagai orang-orang Islam. Siapa seorang Islam? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang dia pandai menjaga lisannya, menjaga tangannya, dan tidak menyakitin orang-orang lain. Wa alhiqna bis salihin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Kumpulkan di dunia dan di akhirat. Ghaira khazaya wala maftunin, tidak dalam kondisi kami terhinakan, dan tidak dalam kondisi kami difitnah, dikasih ujian yang berat. Allahumma, lalu beliau mengatakan, ya Allah, qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik. Ya Allah, matikanlah, binasakanlah orang-orang kafir yang menghalangi dari jalanmu. Wa yukadzibuna rusulak, dan mereka yang mendustakan rasulmu. Waj'al alaihim rijzaka wa adabak, dan jadikan buat mereka azab menghinakan, yang menjijikkan, dan azab yang membuat mereka tersiksa. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitab ilahal haq. Ya Allah, binasakan orang-orang kafir yang Engkau berikan pada mereka kitab. Wahai Tuhan kebenaran. Ada riwayat yang menambahkan amin. Beliau mengatakan amin setelah doa itu. Qala Ali berkata, wa sami'tuhu min Muhammad bin Bishr wa asnadahu wa la aji'u bihi. Dia disebutkan bahwa Ali ibn al-Madini, dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Bishr dengan sanadnya, tapi disebutkan bahwasanya dia tidak menghafal apa yang dia riwayatkan tersebut, sehingga yang disinilah yang kita baca berkaitan dengan perang Uhud, dengan doa Nabi SAW pada waktu itu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, ya. Kalau pujian bagi Allah dalam semua kondisi. Ketika engkau susah, tetap puji Allah SWT, karena nikmat yang Allah berikan banyak sebenarnya buat kita semua. Hada wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita kembali ke studio pusat untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah, jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizallahu ta'ala, yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat terlebih dahulu.
Baik, pertanyaan pertama datang dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya, Ustadz, saya sedang bingung karena sekarang saya sedang hamil dan masuk usia 8 bulan. Saya dan suami merantau dan merencanakan pulang ke kampung halaman. Tapi suami seperti berat saya melahirkan di kampung halaman, walaupun dia mengizinkan. Dan saya pun berat dari suami. Dan permasalahannya, di tempat saya merantau tidak ada sanak saudara yang membantu. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Maka seorang mukmin itu yang baik adalah yang kata Nabi SAW, al-mu'min yu'laf wa ya'laf. Orang beriman itu pandai bergaul. Dia santun, dia sopan, orang-orang nyaman bergaul sama dia, dia juga nyaman bergaul sama orang. Jadi dimanapun kau berada, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika ana di Madinah, nggak punya siapa-siapa di Madinah, ana bersama istri hamil, lahiran di sana. Ketika lahiran itu di rumah sakit bersalin, suami nggak boleh masuk, kita nunggu di luar. Ya udah, nggak punya siapa-siapa. Nah, tapi kita punya banyak saudara. Maka di sini pentingnya kita menjaga hubungan baik sama tetangga kita, ya. Saling membantu. Tadi kita masak, kirim ke rumah tetangga, tetangga punya perlu, kita bantuin mereka, sehingga engkau nggak perlu takut. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Permisalan orang-orang beriman dalam cinta, kasih, simpati mereka itu seperti satu jasad. Kalau ada yang sakit, semuanya akan berlomba-lomba untuk membantunya. Semua akan merasakan demam, dan mereka begadang, gak bisa tidur, gara-gara ada satu yang sakit. Maka nasihat ana, kalau tadi suami berat, suami memberikan izin tapi berat, engkau pun juga merasa berat kalau harus melahirkan di tempat perantauan karena gak ada sanak keluarga. Maka salah satu solusinya adalah istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang terbaik? Rasa beratmu karena nggak ada siapa-siapa, ya belajar. Bagi kau anak pertama, ya, anak pertama. Inilah jamaah, banyak perempuan-perempuan itu yang menikah tanpa dia melalui proses pelatihan untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu, natural aja kayak gitu. Maka alhamdulillah kau jalin hubungan baik sama tetangga. Insya Allah tetangga yang sudah pernah punya anak, ya, dia akan siap membantumu. Dan anak ingat pada waktu kita di Madinah itu, tetangga-tetangga, subhanallah jam, anak mahasiswa, istri sedang melahirkan pada waktu itu. Anak pulang dari kampus, anak masuk dapur, subhanallah, dapur itu sudah dibersih, piring itu sudah dicuci, masakan sudah ada, pakaian sudah ada yang nyuci. Anak tanya sama istri anak, siapa? Kata dia, tetangga, kata dia. Jadi gantian tuh tetangga, nanti tetangga fulan, nanti tetangga fulan, nanti ada yang kirim makanan, subhanallah. Maka kita bagaimana menghidupkan sekarang masyarakat madani, yang kata Nabi SAW berpesan kepada Abu Dhar, ya Aba Dhar sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dhar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau engkau masak, banyakin kuahnya. Masak daging itu banyakin kuahnya, dan engkau perhatikan tetangga-tetanggamu.
bagi sama mereka. Maka insya Allah kalau anti berat untuk melahirkan di tempat perantauan karena nggak ada kerabat, insya Allah anti punya banyak saudara karena orang-orang beriman semuanya saudara anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan pencerahannya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk mewujudkan masyarakat madani. Baik, untuk berikutnya tanya jawab ini kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari Ita di Bekasi. Silakan Ibu Ita. Begini Ustaz, anak saya, begini Ustaz, bagaimana membimbing anak yang sejak saya menuntut ilmu di pondok yang tidak bermanhaj salaf sejak SMP sampai sekarang kuliah. Saya ingin mengarahkan dia kepada manhaj salaf itu. Cuma saya ada nasihat dari kerabat saya yang mengatakan kalau sudah di situ kuatkan saja di situ, mantapkan di situ. Jangan dicampur aduk dengan yang lain karena takutnya nanti malah jadi tidak kuat gitu loh istilahnya kalau sudah terjadi adonan bolu jangan ditambah adonan pukis karena nanti akan nggak jadi gitu. Itu bagaimana ya Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fikum jamaah. Ya. Kalau apa katanya? Kalau udah jadi adonan bolu, jangan ditambahin adonan pukis gitu ya. Nanti nggak jadi malah. Ahibati fillah. Ya. Orang tua memiliki tugas yang besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu perintah kepada para orang tua, kepada para suami untuk menjalankan tugasnya menyelamatkan keluarga dari api neraka. Salah satunya adalah alimuhum wa addibuhum, ajari mereka, didik mereka. Gimana kalau orang tua salah memasukkan anak ke pesantren sehingga dia memiliki akidah, keyakinan yang mungkin tidak sesuai, amalan-amalan juga yang tidak sesuai dengan sunnah, apakah kemudian dibiarin? Artinya kesalahan orang tua dibiarin? Enggak. Apakah mungkin adonan itu bisa berubah? Naam. Karena manusia bukan adonan. Ana masih ingat, Ana dulu di pesantren yang jauh dari nilai-nilai sunnah dan manhaj salaf. Ada seorang guru. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada beliau. Sejak Ana lulus, Ana gak pernah berjumpa lagi sama beliau. Gak tahu beliau kemana. Beliau itu hanya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Bukan guru agama. Tapi beliau sudah ngaji, sudah belajar tentang sunnah Nabi SAW. Beliau yang sering memberikan nasihat kepada anak. Anak udah kelas 6 kalau nggak salah pada waktu itu. Udah 6 tahun di pondok. Artinya lambat laun subhanallah anak-anak pesantren ini bisa bahasa Arab ya. Kemudian dia bisa mengkaji hadis-hadis, membacanya. Maka insya Allah akan lebih mudah bagi ibu untuk mengarahkan anak. Tinggal sekarang bagaimana caranya? Perlahan-lahan butuh proses. Berikan kepada anak, coba baca buku ini nak. Mulai kita berikan kepada dia kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 prinsip utama itu. Coba nak, engkau pelajari ini.
Karena dia di pesantren, dia merasa udah ngerti, udah faham, maka sang ibu pun mendudukkan anaknya di posisi yang udah faham, udah ngerti. Kita minta, nak, coba engkau baca, ibu baca buku ini. Ini buku ini benar apa salah, nak? Kau kan punya ilmunya. Dengan harapan dia membaca. Kita tahu penghuni neraka itu, ketika masuk neraka, mereka menyesal. Apa kata mereka? Lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Waqalu, dan mereka berkata, andai kata selama kami hidup di dunia kami mau dengar aja, mau dengar dan mau memikirkan, nggak mungkin kita masuk neraka. Karena nggak mau dengar, dikasih tahu nggak mau, tutup kupingnya dan tidak mau memikirkan, merenungkan, maka jadi penghuni neraka. Maka tugas kita bagaimana anak kita mendengarkan. Mungkinkah? Mungkin, nggak ada nggak mungkin, jamaah. Oh, berat buat anak. Ya makanya ketika bicara berat, perlahan-lahan. Dan yang namanya hidayah itu indah, jamaah. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi mempertahankan hidayah sampai disiksa. Ini anak, alhamdulillah, sampaikan kepada mereka, coba engkau baca dari buku yang kecil-kecil ya. Kita minta anak kita untuk membacanya, yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam, berkaitan dengan akidah as-salafus saleh. Maka insyaallah anak kita sambil didoakan terus, semoga dia semakin mengerti dan akhirnya menjadi seorang muslim yang taat dan patuh kepada Allah di atas manhajnya Nabi alaihissalam dan para sahabat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Muhammad B di Balikpapan. Pertanyaannya, tadi Ustaz Syafiq menyerukan memperbanyak doa. Namun doa ketika sholat dimasukkan pada saat sholat dan tidak dianjurkan doa setelah sholat. Padahal saat sholat waktunya lebih sedikit daripada pasca sholat. Mohon tausiahnya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Iya jamaah, mungkin pertanyaannya ini berkaitan dengan sholat jamaah. Sholat jamaah, ya mau nggak mau kita ikut imam. Kita ingin doa panjang-panjang ketika sujud, imamnya sudah berdiri. Kita ingin doa panjang ketika tasyahud akhir, imamnya sudah assalamualaikum. Maka ada waktu yang terbatas bagi kita untuk berdoa. Terus gimana? Ada banyak waktu berdoa. Bukan hanya ketika sholat, di luar sholat pun berdoa. Apakah boleh berdoa setelah sholat? Boleh doa setelah sholat. Memang Nabi alaihissalam menganjurkan agar kita banyak berdoa sebelum salam. Tapi selesai sholat, umpamanya kita berzikir ya, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu kita punya keinginan, kita meminta sama Allah, silahkan berdoa. Kemudian di waktu kita senggang, kita duduk, kita naik motor, kita naik sepeda, kita minum kopi, kita makan pisang goreng, ada banyak waktu, 24 jam pintu doa itu terbuka. 24 jam. Hanya saja dalam 24 jam itu ada prime time, ada waktu-waktu yang mustajab, ada kondisi-kondisi yang mustajab. Kalau kelewatan waktu itu bukan berarti, oh anak udah kelewatan waktunya antara adzan dan qomat, kan doa mustajab Ustaz. Anak sampai masjid udah qomat, gimana? Ya, waktu mulianya hilang. Tapi setelah itu kau mau berdoa. Engkau mau doa, kalau kita bicara ya 24 jam ini, mau doa jam 12 malam boleh, jam 1 malam boleh, jam 2 boleh, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 1 lagi, 2, 3 sampai ya, boleh.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, memohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi, waktu berdoa itu tidak ada batasannya. Hanya saja ada waktu-waktu yang lebih utama dan lebih mulia. Itu aja. Maka kalau dikatakan banyak berdoa, gimana Ustaz sholatnya? Ya di luar sholat engkau berdoa. Mau tiduran. Nah, kita kadang-kala aja mau tidur itu pegang handphone. Sebagian orang pegang handphone. Tapi doa-doa. Soalnya kalau kita baca yang lainnya ini itu, ya waktunya kurang bermanfaat. Tapi kalau engkau baca doa, itu insya Allah akan lebih bermanfaat. Jadi sekali lagi, bukan hanya ketika sholat berdoa jemaah. Setiap waktu kapanpun kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Hanya saja di waktu-waktu mustajab, ya kita lebih banyak lagi berdoa pada waktu itu. Tapi kalau kelewatan waktu yang utama, bukan berarti engkau kemudian gak berdoa. Tetap berdoa, minta sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Filiana di Situbondo. Silahkan Ibu. Ini Ustaz. Apakah doa ini bisa menjauhkan tempat kami ini dari maksiat? Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya Ustaz. Karena tempat kami ditempati maksiat Ustaz, seperti nyabu ayam itu Ustaz. Ketuanya adalah Pak RT sendiri di sini, jadi kami tidak bisa mengatasi kecuali minta pertolongan kepada Allah. Apakah ada doa lainnya lain doa ini Ustaz? Mohon penjelasan. Syukron. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Na'am, barakallahu fikum jamaah. Iya, kadang-kala di tengah-tengah masyarakat ya ada kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi ya. Bagaimana sikap kita? Apakah cukup dengan membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana? Ya. Yang pertama kita harus tahu, kewajiban seorang muslim apabila melihat kemungkaran adalah merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya. Kalau enggak mampu, fabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Enggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Taib, kadang-kala kita melihat kemungkaran, kita enggak boleh mendiamkannya. Kita mengingkari dengan hati kita kalau lisan kita enggak mampu. Namun kita juga perlu mencari solusi. Disinilah jamaah, masyarakat itu tatkala mereka bekerja sama untuk menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adalah dengan saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini Pak RT-nya Ustaz, nggak bisa kita kasih tahu. Cari orang lain. Sekarang kita itu bisa kirim WA kepada Kapolres, kepada Kapolsek. Kita bisa angkat masalah tersebut di sana dengan harapan mereka peduli dengan hal tersebut. Ini yang bisa kita lakukan. Selain tadi kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ahibati fillah, kemungkaran apabila dibiarkan itu menyebabkan kebinasaan. Bukan hanya menimpa pelaku kemungkaran tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada bencana yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman saja,
secara khusus mereka saja yang kena fitnah tersebut, yang kena petaka tersebut. Enggak, bisa jadi satu kampung. Ketika gempa terjadi, ayam-ayam pun, burung-burung pun, kambing pun, anak kecil pun, mereka merasakan bencana tersebut. Mereka merasakan. Pernah istri Nabi bertanya kepada Nabi alaihissalam, Zainab, ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun. Apakah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang sholat, ada ustadz, ada kiai, ada guru ngaji. Kata Rasulullah SAW, nah, iya, idza kathural khabath, apabila kekejian merajalela dan dibiarkan, maka mereka akan binasa. Maka buat ukhti yang bertanya, nggak boleh kita membiarkan. Kita berdoa sebelum tidur, kita membaca itu akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, kita berdoa seperti itu, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, memang itu yang disyariatkan kita untuk membacanya sebelum tidur. Tapi kita nggak boleh membiarkan. Tatkala ada bandar narkoba di kampung kita, tatkala ada tempat judi di kampung kita, ketika kita melihat ada tempat perzinaan, maka seorang muslim berusaha untuk merubahnya. Dan sekarang ada sarana tadi yang Anda sebutkan, bisa kita kirim WA atau kirim Twitter ke mana? Ke Kapolres atau Kapolsek, atau yang lebih tinggi lagi. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memberikan laporan tersebut? Dan itu nggak apa-apa jemaah. Ini bukan termasuk ghibah. Ini adalah bentuk pelaporan agar ada yang memperbaiki kemungkaran tersebut, dan itu diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Abdurrahman di Sumedang. Pertanyaannya Ustaz, saya mau minta nasihat. Harus bagaimana saya agar bisa semangat lagi beribadah? Saya sebelumnya terbiasa sholat 54 rakaat sehari dan semalam Ustaz. Namun sekarang begitu susah untuk bangun malam. Sholat malam hampir 1 bulan sudah saya tinggalkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Naam jamaah. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Oleh karena itu seorang muslim harus mencari tahu apa saja yang dapat menguatkan keimanan dia. Iman itu seperti pohon yang akarnya harus kuat. Agar akar itu kuat, maka perlu disirami, perlu dipupuk. Kita perlu belajar apa yang menyebabkan daun-daunnya juga nggak rontok, agar dia tidak layu. Ada pohon yang Masya Allah kokoh tapi nggak berbuah. Gimana agar bisa berbuah? Kadang-kadang ada pupuk khusus supaya dia berbuah. Keimanan juga seperti itu. Apa yang harus dilakukan tatkala imannya lemah, pohon ini layu? Bahkan kadang-kala bisa mati itu pohon. Kalau tadi dikatakan yang biasa sholat malam sebulan ini udah gak bisa. Biasa sholat 54 rakaat, mungkin sekarang tinggal 17 aja. Iman itu bertambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ketika kondisi yang kau meninggalkan sholat-sholat sunnah itu, imanmu turun. Apalagi kalau ditambahin dosa lagi. Kemudian apa sih orang muslim menghadapi yang seperti itu? Pernah ada seorang bertanya kepada Hasan al-Basri tentang, aku ini kok gak bisa sholat malam ya, orang-orang pada bisa sholat malam, aku kok gak bisa. Kita ini kadang-kadang telat ya, sholat malam ini itu. Maka ketahuilah, Imam mengatakan, qayyadatka dhunubuka, engkau diikat, dibelenggu dengan dosa-dosamu. Nabi SAW mengatakan, di tubuh kita ada segumpal daging
Kalau dia sehat, dia benar, semuanya jadi benar. Rusak, semuanya jadi rusak. Hati kita, ketika hati sudah banyak nokta-nokta hitam, bahkan nokta itu mulai menutupin, maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat ana sekarang, antum kalau nggak bisa lagi sholat malam, nggak bisa lagi beribadah seperti yang biasa antum lakukan, hendaklah beristighfar yang banyak. Itu amalan lisan. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan hindari kemaksiatan-kemaksiatan. Perlu lagi antum datang ke majelis ilmu, membaca Al-Quranul Karim, amalan-amalan yang ringan. Maka insyaAllah tatkala hati memulai karat-karatnya itu mulai hilang, maka insyaAllah engkau akan mulai bisa bangun malam lagi dan menikmatin bangun malam. Ya Allah, ya mudah-mudahan sambil terus berdoa ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini, kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Ian dari Pekanbaru. Baik, silahkan Ibu. Ya, pertama saya mau menanyakan, bolehkah kalau perempuan atau sholat subuh Jumat yang memakai sujud sajadah itu, Ustaz? Kemudian yang kedua, sholat tahajud itu apa memang bacaannya dikeraskan begitu? Ada saya mendengar kayak gitu. Itu saja, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Naam. Ya jemaah, berkaitan dengan membaca surat As-Sajdah ya ketika hari Jumat. Kan memang Nabi SAW kalau hari Jumat subuh itu beliau baca surat As-Sajdah dan membaca surat Al-Insan. Apakah ketika seorang perempuan sholat sendiri dia membaca itu boleh? Ya boleh. Dan itu sunnahnya ketika dia hafal, dia baca tuh surat. Dan kalau nggak hafal, Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang kalian hafal dari Al-Quran Karim, itu yang mudah buat kalian. Adapun ketika sholat malam, ya Rasul SAW ketika sholat malam beliau membaca dengan suara. Bahkan kita tahu bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh bacaannya keras jemaah ketika sholat malam. Abu Bakar nggak terdengar suaranya. Akhirnya Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk mengangkat suaranya sedikit dan memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk merendahkan suaranya sedikit. Jadi ketika sholat malam, bacalah dengan suara yang terdengar ya, tanpa ya harus mengganggu orang lain. Sebenarnya dia membaca dengan suara, keluarga juga bisa dengar ya, sehingga rumah itu jadi penuh dengan bacaan Al-Quran Karim. Itu nggak apa-apa, walaupun sholat sendirian, nggak harus jadi imam baru suaranya keras. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa melindungi umat Islam dan semoga kita husnul khatimah. Ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khairan.